sempurna. Hanya kasih Yesus Tuhanku. Hanya kasih Yesus Tuhanku. Puji Tuhan. Amin. Sudah memuji Tuhan. Kita dengarkan kebenaran akan terus sempurna. Amin, amin. Puji Tuhan. Ya, selamat pagi semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semangatnya. Puji Tuhan. Terima kasih lagu pujian yang sudah kita naikkan bersama. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Benar Bapa di surga, tidak ada kasih seperti kasih Kristus yang abadi, yang tetap dan yang tidak tergoyahkan, yang sudah memiliki kami dan juga yang telah menjadi milik kami. Terima kasih Bapa di surga, untuk pagi hari yang indah ini, Engkau menyambut kami dan kami menyambut Engkau Tuhan dengan mendengarkan terus firman-Mu ya Tuhan Yesus, yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih untuk semua saudara-saudara kami yang luar biasa Tuhan, memberikan diri mereka untuk diperbaharui terus oleh kebenaran firman-Mu, supaya kami terus ya Tuhan menyatakan sungguh kasih Kristus memelihara hidup kami dengan sempurna. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang penuh semangat. Pagi hari ini, mari kita membuka kembali Alkitab kita dari kitab yang sangat terberkati, yang sangat luar biasa, dari kitab Galatia. Galatia pasal 1 ya. Galatia pasal 1. Ya, kemarin kita sudah melihat bagaimana kuasa Tuhan melepaskan kita dikatakan dari dunia yang jahat sekarang ini ya. Jadi kita mengerti, memahami di mana kita tinggal dan dalam situasi apa ya kita sedang berada saat ini di tengah-tengah dunia ini. Ya, selamat pagi juga saudara kami yang selalu setia mengikuti dari Manado, saudara kami Rivo Alamat. Tuhan memberkati saudaraku. Baik, Bapak Ibu Saudara, Galatia pasal 1, kita akan membaca lagi. Saya akan membaca dari ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, karena segala dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa dilepaskan dari dunia yang jahat sekarang ini? Apa yang dimaksud dengan dunia yang jahat? Itu adalah sistem, ya, cara berpikir manusia yang tidak diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, ya. Jadi cara berpikir manusia yang semata-mata digerakkan oleh pikiran-pikiran duniawi, ya, tidak diterangi oleh kasih karunia Tuhan, itu akan menjadi sesuatu yang berkembang di dalam kejahatan di hadapan Allah, ya.
Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi ya Kristus Yesus mati menebus segala dosa kita supaya bukan saja kita pasti diselamatkan ke sorga, tetapi juga diselamatkan juga dari cara berpikir dunia yang jahat. Nah, itu adalah merupakan proses di mana kita mengalami peperangan di dalam kerohanian, ya, di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi bagaimana kita bisa mempunyai kekuatan untuk dilepaskan dari cara berpikir dunia yang jahat ini? Maka kita harus mempunyai kebenaran di dalam diri kita. Amin. Mempunyai kebenaran Allah, bukan kebenaran diri kita sendiri. Kebenaran Allah harus memenuhi hati dan pikiran kita supaya kita bisa dilepaskan dari sistem berpikir dunia yang jahat ini, yang licik dan yang sangat menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan. Kita harus dilepaskan dari sistem berpikir dunia yang jahat dengan cara kita harus dipenuhi dengan kebenaran Allah yang berlimpah-limpah. Bagaimana awalnya Bapak Ibu Saudara kita dipenuhi oleh kebenaran Allah supaya kita bisa lepas dari dunia yang jahat ini? Kita baca di dalam Efesus pasal 1. Mari kita lihat Efesus pasal 1, saudaraku, ya. Disinilah diawali, disinilah permulaan, disinilah titik balik ya kehidupan kita yang lama, kemudian berbalik arah menjadi kehidupan yang baru. Kita lihat di ayatnya yang ke-13, Efesus pasal 1. Dikatakan di situ apa? Di dalam Yesus kamu juga. Nah, itu pertama-tama ya. Di dalam Yesus kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, karena iman timbul dari pendengaran, yaitu Injil keselamatanmu. Sekarang kita mempunyai Injil keselamatan, kabar sukacita keselamatan. Di dalam Yesus kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi kita langsung termeterai dengan Roh Kudus, dan itulah kebenaran Allah yang menetap di dalam diri kita, melekat di dalam diri kita. Amin. Jadi kebenaran Allah yang melekat di dalam diri kita melalui Roh Kudus, melalui kehadiran Roh Kudus, itu adalah sebuah meterai ya yang permanen. Jadi bukan keluar masuk Roh Kudus, diminta, diundang, ya, hadirlah di tengah-tengah kami, hadirlah di tempat ini, ya Roh Kudus datanglah. Bukan begitu, itu bukan kebenaran Allah yang didasarkan pada kasih karunia Tuhan. Kebenaran Allah yang didasarkan pada kasih karunia Tuhan adalah ketika kita percaya Injil keselamatan, Yesus mati hapus segala dosa, kita langsung termeterai dengan Roh Kudus. Nah, itu adalah kebenaran Allah yang ditanamkan di dalam diri kita. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, diawali dari peristiwa di mana kita percaya kepada Injil Kristus dan kita menyadari bahwa hidup kita telah termeterai dengan Roh Kudus, dan itu permanen untuk selama-lamanya. Ayat 14 dikatakan, ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Amin. Kita mempunyai garansi, ya, jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus di awan-awan, sudah ada Roh Kudus yang menjamin keselamatan kita. Bukan hilang keselamatan itu, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang dapat menghilangkan keselamatan itu, karena keselamatan itu dikerjakan semata-mata oleh Yesus Kristus dan sudah selesai. Amin. Tidak ada orang yang bisa menambahkan apapun supaya manusia diselamatkan. Tidak perlu dibantu Tuhan.
Seperti banyak orang punya keyakinan, tidak hanya dengan iman katanya, tapi juga harus dikerjakan. Mereka ingin membantu Tuhan, menolong Tuhan untuk menyelamatkan diri mereka. Kita tidak mempercayai pernyataan-pernyataan seperti itu. Alkitab mengatakan, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, karena Allah sudah mengerjakan seluruhnya dan sudah selesai. Keselamatan kita adalah keselamatan yang teguh, yang kokoh, yang tidak tergoyahkan, dan keselamatan kita adalah permanen di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, sejak saat itulah kita mempunyai kebenaran Allah di dalam diri kita. Amin. Karena dikatakan di Efesus 2 ayat 8 dan 9, ya. Dikatakan di Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Jadi luar biasa Bapak Ibu Saudara, bahwa keselamatan kita adalah hasil pekerjaan Allah. Ya, keselamatan kita adalah hasil pekerjaan Allah, dan itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi sekarang kita mempunyai dasar untuk hidup di dalam kebenaran Allah, dan kita mempunyai fondasi kehidupan yang kokoh di dalam Kristus untuk dilepaskan dari dunia yang jahat sekarang ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, karena itulah kita harus memahami dengan baik lagi, maka kita harus masuk ke kedalaman daripada pemberian Tuhan, kasih karunia Tuhan melalui Roh Kudus. Itu adalah disebutkan sebagai harta bejana rohani. Harta bejana rohani atau harta bejana tanah liat yang Tuhan tanamkan di dalam diri kita melalui Roh Kudus, dan kita terus masuk untuk memahami seperti apa harta bejana yang Tuhan berikan bagi kita untuk membentuk hidup kita di dalam kekuatan kebenarannya, supaya kita bisa dilepaskan dari dunia yang jahat sekarang ini. Untuk itu, saudaraku, kita lihatlah di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat. Ya, kemarin pagi kita sudah sempat menyinggung sedikit dari 2 Korintus pasal 4 ini, yaitu bagaimana dikatakan bahwa pemberitaan Injil adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi Injil Kristus adalah kekuatan Allah. Benar-benar itu adalah kekuatan Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita yang percaya. Nah, sekarang mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, di dalam 2 Korintus pasal 4, saya bacakan dari ayatnya yang pertama. Dikatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu apa? Karena itu kami tidak tawar hati. Amin. Kita tidak boleh dikuasai oleh ketakutan, dikuasai oleh kekhawatiran karena masalah-masalah yang diperhadapkan kepada kita di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh menyerah. Amin. Kita tidak boleh mundur, dan kita tidak boleh lari dari kenyataan, tapi sebaliknya kita harus menghadapinya. Amin. Karena kita diberikan keberanian oleh Roh Kudus untuk menghadapi kenyataan hidup di dunia ini dengan mengandalkan kekuatan yang bersumber daripada Roh Kudus. Nah, ayat 2, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan, kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang menyampaikan firman Allah hanya ingin menyenangkan hati manusia saja.
Ya, para pengkhotbah bertanya kepada timnya, bagaimana kira-kira khotbah saya? Yang mendengarkan itu apakah mereka tertarik atau tidak, apalagi yang masih kurang, supaya hati mereka disenangkan, supaya hati manusia disenangkan, supaya manusia, para pendengarnya makin banyak memberikan persembahan kepada kelompok-kelompok yang menginginkan hal seperti itu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan mereka bukan menyampaikan kebenaran, tapi mereka hanya menyampaikan hal-hal yang menyenangkan telinga manusia. Dan yang penting, ya, orang yang mendengarkan itu tertawa, orang yang mendengarkan itu senang-senang, orang yang mendengarkan itu terhibur. Sudah, itulah yang dianggap merupakan, ya, tujuan akhir mereka yang memberitakan firman. Tapi Bapak Ibu Saudara, Paulus mengajar kita tidak demikian. Amin. Paulus katakan, aku adalah hamba Kristus. Karena itu aku menyampaikan kebenaran Kristus dengan sejelas-jelasnya, dan biarlah manusia mempertimbangkannya bagi mereka. Yang percaya beroleh hidup yang kekal, yang tidak mau percaya akan binasa kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Maka dikatakan di situ, ya, sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, pemberitaan firman yang kita sampaikan itulah yang menjadi fondasi dan juga dasar dari kebenaran yang memelihara hidup kita, yang memelihara nama baik kita di hadapan Tuhan. Bukan usaha kita untuk memoles pelayanan kita, bukan usaha kita untuk memodifikasi, mengatur-atur cara pelayanan kita menurut kemauan kita sendiri supaya orang lain disenangkan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Sampaikan saja kebenaran Allah dengan ketulusan, dengan benar, maka tugas kita sudah selesai. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayatnya yang ketiga dikatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi pemberitaan Injil itu ibarat dikatakan pedang bermata dua. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu akan memisahkan orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya. Orang yang percaya akan diselamatkan, dan orang yang tidak percaya akan binasa. Dan itu akan menjadi jelas semuanya ketika kita memberitakan Injil kasih karunia Allah, memberitakan salib Kristus. Itu akan memperjelas posisi daripada masing-masing orang. Amin. Posisi saudara juga harus diperjelas. Di dalam mengiring Tuhan tidak boleh kita abu-abu. Amin. Ya, jangan takut saudara memberitakan apa yang menjadi keyakinan saudara. Amin. Tidak boleh kita takut kepada manusia, ya, untuk memberitakan, menceritakan apa yang kita percayai. Semuanya harus terbuka, Bapak Ibu Saudara. Amin. Apalagi di dalam dunia, ya, teknologi, informasi sekarang ini, semua serba terbuka. Tidak ada lagi yang bisa menutup-nutupi apapun, semuanya harus dibukakan. Firman Allah harus disampaikan kepada semua orang, bahwa saat ini, kasih karunia Allah menyelamatkan setiap orang yang percaya dengan cuma-cuma, bukan karena usaha, bukan karena perbuatan, bukan karena ketekunan, tetapi semata-mata hanya oleh iman kepada salib Kristus yang sudah selesai mengerjakan keselamatan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka dikatakan kalau pemberitaan Injil yang kami sampaikan, ya, jadi saat ini Bapak Ibu Saudara, banyak berita mengatasnamakan Injil, tetapi itu adalah bukan Injil yang sebenarnya.
bukan kabar baik tentang keselamatan yang mereka sampaikan, tetapi adalah berita-berita yang hanya mengenakkan telinga manusia, ya, tentang apa yang membuat mereka menyenangi hal-hal yang membuat terlena di atas hal-hal yang menyenangkan secara duniawi. Ada yang disebut Bapak Ibu Saudara dengan Injil kemakmuran. Jadi kalau setia kepada Tuhan, maka kamu akan menjadi makmur, ya. Kalau kamu, ya, tekun berdoa, maka doamu akan didengarkan oleh Tuhan. Apapun yang akan kamu minta kepada Tuhan, semuanya akan diberikan. Benarkah demikian, Bapak Ibu Saudara? Ya, apa yang diminta kepada Tuhan katanya akan diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mesti hati-hati. Jangan menjadi Mr. PHP, pemberi harapan palsu, ya. Padahal Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam kasih karunia Tuhanlah kita telah menerima segala-galanya. Disitulah kita menjadi orang yang kaya di dalam Kristus, dan disitulah kita dipenuhi dengan segala kepenuhan Allah di dalam kasih karunia-Nya, bukan di dalam usaha yang kita lakukan, bukan di dalam usaha yang kita perjuangkan, Bapak Ibu Saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka Injil dikatakan akan tertutup bagi mereka. Siapa? Mereka yang akan binasa. Jadi tidak semua ternyata orang mau percaya, walaupun saudara memberitakan Injil dengan mati-matian. Seperti Rasul Paulus, sampai dia di penjara pun, ya, tidak semua orang mau percaya pada pemberitaannya. Karena itu sudah merupakan konsekuensi daripada orang-orang yang mendengarkan, apakah dia mau memilih percaya atau tidak percaya. Tapi tugas kita adalah memberitakan dengan sejelas-jelasnya. Jangan memberitakan tentang kemakmuran atau kepintaran atau keberhasilan kita, tetapi mari kita beritakan tentang salib Kristus. Amin, puji Tuhan. Dan dikatakan Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa mereka yang binasa oleh karena dibutakan oleh ilah zaman ini, dan sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil Kristus. Jadi zaman sekarang ini mempunyai ilah. Zaman sekarang ini mempunyai Tuhan mereka sendiri yang mereka pertuhankan. Kalau, ya, seseorang atau sekelompok Bapak Ibu Saudara, ya, mempunyai ambisi-ambisi mereka dalam kehidupan meraih sesuatu di dunia ini, sehingga mereka, ya, mengabaikan kebenaran firman Kristus, maka mereka telah menjadikan sesuatu menjadi Tuhan mereka sendiri. Bukan lagi mempertuhankan Yesus Kristus, tapi mereka mempertuhankan keinginan daging yang terus mereka ingin puaskan dan tidak akan pernah terpuaskan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka, ya, dikatakan cahaya Injil Kristus harus kita sampaikan. Dengan cara bagaimana? Ayat 5 dikatakan, ya, sebab bukan diri kami yang kami beritakan. Amin. Tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus Kristus. Ya. Ayatnya yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbitlah terang. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itu adalah moto, ya, yang diambil dari Alkitab. Kalau ada zaman dulu yang menjadikan habis gelap terbitlah terang sebagai moto perjuangannya, tapi itu sebenarnya diambil dari dalam Alkitab. Karena Paulus telah menuliskan itu selama sudah hampir 2000 tahun lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dan pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak daripada wajah Kristus. Wajah Kristus yang mana Bapak Ibu Saudara? Bukan wajah Kristus secara duniawi, secara fisik, secara jasmani, tapi wajah Kristus yang digambarkan
oleh pemberitaan Injil keselamatan. Itu adalah wajah Kristus yang bersinar, ya, menyinari dan menerangi setiap hati manusia sehingga terbuka untuk menerima keselamatan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, di ayat 7 dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari siapa? Berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, sangat luar biasa. Karena dikatakan di ayat 8, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihat di situ, ketika kita semakin setia kepada Tuhan, setia kepada kebenaran, maka kita akan melihat bahwa persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita di dunia ini tidak akan dapat menghentikan kasih karunia Allah di dalam diri kita. Amin. Tidak akan bisa menghentikan cara kerja daripada Tuhan dalam kehidupan kita, akan menyelamatkan kita dari keinginan jahat dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk melihat di dalam 2 Timotius pasal 4, ada satu contoh pengalaman yang dialami oleh Rasul Paulus, ya, Bapak Ibu Saudara, dalam 2 Timotius pasal 4, saya akan membacakan untuk kita, ya, bahwa sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, Rasul Paulus tidak luput dari orang-orang yang jahat yang berusaha untuk menghentikan Paulus supaya dia, ya, tidak lagi membuka mulutnya untuk memberitakan Injil Kristus. Kita lihat Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia tidak menyerah. Karena apa? Karena kita tahu ada kekuatan Allah yang menaungi hidupnya, ya. Kita lihat Bapak Ibu di dalam 2 Timotius pasal 4. Kita lihat 2 Timotius pasal 4. Kita akan membaca dari ayatnya, saya akan membaca dari ayatnya yang ke-14. Sudah Bapak Ibu? Saya baca dari ayat 14. 2 Timotius pasal 4 dari ayat 14. Alexander, tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Bapak Ibu Saudara, ketika saudara-saudara semakin rajin, semakin tekun memberitakan Injil kasih karunia Allah, maka semakin banyak juga muncul orang-orang yang menentang. Ya, semakin banyak juga orang yang menentang Bapak Ibu Saudara. Ya, itu yang kita lihat. Jadi, karena itu, jangan berpikir kalau kita sebagai orang yang tekun memberitakan firman Allah, maka akan mulus-mulus saja perjalanan pelayanan kita. Tidak bisa begitu Bapak Ibu Saudara, karena tidak ada janji Tuhan yang seperti itu. Dikatakan Paulus saja sebagai Rasul Kristus, dikatakan, ya, banyak Alexander banyak berbuat jahat terhadap aku, dan dikatakan Tuhan akan membalas menurut perbuatannya. Bukan kita yang membalas dan bukan kita yang menghakimi, tapi Tuhanlah hakim yang adil. Ayat 15. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Ya, pada waktu pembelaan yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Jadi bukan saja Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang tidak percaya, yang menentang atau yang bisa menghalangi pemberitaan Injil Kristus, tapi juga dari orang-orang percaya itu sendiri. Tidak sehati, tidak sepikir. Ya, benar Bapak Ibu? Ya. Dan itu harus menjadi satu alarm,
itu harus menjadi satu peringatan, ya, menjadi satu pegangan bagi kita, menjadi tanda bagi kita pemberita firman. Ya, tidak semua orang percaya itu menjadi setia mendukung pelayanan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita tidak memahami hal yang seperti ini, kita akan menjadi mudah kecewa. Dan kita akan menjadi ikut-ikutan dengan orang-orang percaya yang tidak mau setia mendukung pemberitaan firman Tuhan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kita harus tetap setia kepada Tuhan, sementara orang lain memilih jalannya sendiri. Kita harus tetap memilih jalan untuk mengikuti kebenaran firman Allah. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Karena itu di ayatnya yang ke-17 dikatakan, tetapi Tuhan telah mendampingi aku. Amin. Ada Tuhan Yesus yang mendampingi. Ada Tuhan Yesus yang memelihara. Ada Tuhan Yesus yang memimpin kita. Dan menguatkan aku. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarnya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Oh, luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi tidak semua orang mendukung pemberitaan Injil itu, dan bahkan dikatakan di situ bahwa Paulus sendiri pun ketika dia semakin gencar memberitakan Injil kasih karunia Allah, dikatakan bahwa orang-orang yang terus ingin menghentikan Paulus, dia dihina, dia dipukul, dan dia dimasukkan ke penjara, dan segala macam cara untuk menghentikan supaya Paulus itu gentar, atau supaya dia kecut, supaya dia lemah, dan supaya dia mundur. Tapi Tuhan menguatkan aku, kata Paulus. Tuhan mendampingi aku, Tuhan memberikan hikmat kepadaku, dan Tuhan memperlengkapi aku dan memberikan kepadaku apa yang kuperlukan. Saat aku lemah, Tuhan menguatkan aku. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang sangat luar biasa. Kita lihat di sini bahwa ya, apa yang dinyatakan oleh Tuhan melalui kebenarannya, ya, kita akan dilepaskan dari segala maksud-maksud jahat daripada roh-roh di udara, supaya pelayanan kita tetap terjaga sampai Tuhan Yesus datang. Dia memelihara harta yang indah yang Tuhan percayakan kepada kita, itu adalah miliknya, dan kita hanyalah hamba-hambanya yang diperintahkan Tuhan untuk menyalurkan kepada orang lain. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat bagian kita yang terakhir di dalam 2 Tesalonika pasal 3. 2 Tesalonika pasal 3. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Ya, 2 Tesalonika pasal 3, di situ dikatakan judul perikopnya adalah berdoa dan bekerja. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, kita harus terus fokus ya kepada pekerjaan baik yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Berdoa dan bekerja. Ya, saya baca di ayat 1 selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Jadi pemberitaan firman itu harus makin meluas. Amin. Jangan berhenti di titik tertentu Bapak Ibu Saudara. Ya, harus meluas dan terus ditingkatkan dan terus lagi diperluas Bapak Ibu Saudara. Tidak boleh berhenti di titik tertentu saja. Ya, karena firman Tuhan itu adalah merupakan ya kekayaan yang berlimpah-limpah yang tiada habisnya. Ya. Ayat 2. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Ya, Bapak Ibu Saudara, sudah dikatakan tadi sebelumnya bahwa bahkan orang-orang percaya sekalipun mereka juga bisa mengabaikan kepercayaan kasih karunia yang Tuhan percayakan pada mereka, dan akhirnya tidak berbuah apa-apa dan menjadi orang-orang yang sangat mengecewakan Tuhan. Ayatnya yang ketiga, tetapi Tuhan adalah setia. Amin.
Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Jangan khawatir Bapak Ibu Saudara. Amin. Jangan khawatir dan jangan takut. Ada pemeliharaan Tuhan, hikmat dari Tuhan untuk menjaga saudara-saudara dari keinginan orang-orang yang ingin menjatuhkan saudara. Jangan pernah khawatir dan jangan pernah takut Bapak Ibu Saudara. Amin. Jangan pernah lari dari kenyataan. Hadapi saja apa yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Ada Tuhan yang menguatkan, mendampingi kita. Ya Bapak Ibu Saudara. Dan kita tidak akan dijatuhkan oleh keinginan orang-orang jahat ya yang ada di sekeliling kita. Jangan takut dan jangan ragu Bapak Ibu Saudara, ya. Dan Tuhan akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ayat 4. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Ayat 5. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Maka dengan demikian kita sekarang memahami dengan baik bagaimana kita bisa dilepaskan dari dunia yang jahat sekarang ini. Kita harus mempunyai kebenaran Allah yang melekat di dalam diri kita. Amin. Sehingga dengan kebenaran Allah, dengan meterai Roh Kudus, dan dengan pertumbuhan pemahaman kita terhadap kasih karunia Allah, maka ada ruang yang semakin besar. Amin. Ada space yang makin besar ya di dalam kehidupan kita, di mana Allah memakai kita sebagai bejana tanah liat untuk menyatakan kebenaran kasih karunia Allah kepada semua orang. Dan tanpa rasa takut dan gentar, kita terpelihara dan Tuhan memperlengkapi apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Dan Dia akan menyempurnakan semua pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tetap semangat. Amin. Tetap semangat di dalam melakukan tugas pekerjaan kita. Jangan takut, jangan khawatir. Tetap setia kepada kebenaran firman Allah. Berikan diri kita untuk terus belajar terus, ya. Datang terus kepada pengetahuan akan kebenaran. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, ya, firman Tuhan bukan tidak akan berdusta. Allah tidak akan berdusta, Allah tidak akan berbohong, karena Dia adalah Tuhan yang benar. Dan manusialah yang berdusta, manusialah yang berbohong, tapi Allah selalu benar di dalam jalannya yang sempurna. Dan kebenaran Allah itulah menjadi kebenaran kita, karena kita percaya kepada firman kasih karunia-Nya. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita berdoa untuk bersyukur atas semua berkat ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Karuniakan kepada kami terus ya Tuhan keberanian itu, supaya ketika dunia mengintimidasi, ketika dunia masalah-masalah datang untuk membuat hati kami menjadi kecut, membuat kami Tuhan menjadi lemah, mendorong kami Tuhan mundur, tapi kebenaran kasih karunia Allah akan membuat kami tetap berdiri dan tegak, dan kami kuat di dalam kebenaran kasih karunia Allah. Kami akan tetap maju dan terus bergerak mengikuti jalan panggilan Tuhan untuk senantiasa memberitakan Injil kasih karunia-Mu kepada semua orang. Terima kasih Bapa di dalam surga. Diberkati semua saudara-saudara kami yang sudah dengan tekun ya Tuhan belajar terus kepada firman-Mu, dan pasti hidup kami berbuah menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami serahkan satu hari ini penuh ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom, salam kudus buat kita semua. Ya.